Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syukron Fuad. Kali ini saya akan memaparkan tentang pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pemaparan ini atau presentasi ini merupakan tugas mata kuliah metode penelitian pada program studi Magister IPA Unila. Dosen pengampu adalah Bapak Profesor Dr. Sunyono MSI, kemudian Ibu Dr. DRA Dewi Lengkana MSc, dan Ibu Dr. Vianti MPD. Kita mulai dengan pengertian penelitian kualitatif. Di sini saya ambil pengertian dari beberapa ahli. Yang pertama adalah menurut Mulung tahun 2005, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Kemudian penelitian kualitatif yang kedua saya ambil dari Sugiono, yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci. Kemudian penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif, menurut Saryono 2010. Sekarang kita akan membahas ciri-ciri penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu menggunakan lingkungan alamiah untuk sumber data. Sumber data ini bisa digunakan dalam penelitian kualitatif berupa lingkungan ilmiah ya. Kajian utama dalam penelitian ini yaitu peristiwa-peristiwa yang sering terjadi dalam kondisi dan situasi sosial. Penelitian dilakukan saat berinteraksi langsung dalam tempat kejadian. Peneliti akan melakukan pengamatan, mencatat, mencari tahu, dan menggali sumber yang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Kemudian yang kedua adalah memiliki sifat deskriptif analitik. Data yang sudah diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumentasi, analisis, catatan lapangan, dibuat peneliti di lokasi penelitian, tidak berupa angka-angka. Hasil analisis data ini umumnya berupa pemaparan yang berkenaan dengan situasi yang sedang diteliti dan akan disajikan dalam bentuk uraian narasi. Pada umumnya, pemaparan data tersebut adalah menjawab dari pertanyaan dalam rumusan masalah yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga adalah tekanan pada proses, bukan hasil. Data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan pertanyaan untuk mengungkapkan suatu proses dan bukan hasil dari suatu kegiatan. Pertanyaan menuntut gambaran keadaan yang sebenarnya mengenai kegiatan, prosedur, tahap-tahap, alasan-alasan, dan interaksi yang terjadi ketika proses tersebut sedang berlangsung. Kemudian yang keempat adalah bersifat induktif. Penelitian kualitatif dimulai dari lapangan, yakni fakta empiris. Peneliti akan terjun langsung ke lapangan mempelajari sebuah proses penemuan yang sedang terjadi secara alami dengan cara mencatat, menganalisis, melaporkan, dan mengambil kesimpulan dari proses berlangsungnya penelitian tersebut. Kemudian yang kelima adalah mengutamakan makna. Makna yang diungkapkan berkisar pada persepsi orang dengan sebuah peristiwa yang akan diteliti. Sebagai contoh, sebuah penelitian yang dilakukan tentang peran kepala sekolah dalam membina guru. Peneliti akan memfokuskan perhatiannya pada pendapat kepala sekolah mengenai guru yang dibinanya. Kemudian peneliti akan menggali informasi serta pandangan kepala sekolah
mengenai keberhasilan dan kegagalan dalam membina guru. Kemudian apa sih tujuan dari metode penelitian kualitatif? Saya ambil dari Triantono. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data sedalam-dalamnya pula yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Kemudian prosedur metode penelitian kualitatif. Secara garis besar, tahapan atau prosedur penelitian kualitatif adalah sebagai berikut. Menurut Sudarwan, Danim, dan Darwis. Yang pertama, atau yang A, merumuskan masalah sebagai fokus penelitian. Kemudian yang B, mengumpulkan data di lapangan. Yang C, menganalisis data. Yang D, merumuskan hasil studi. Yang E, menyusun rekomendasi untuk pembuatan keputusan. Lalu kita akan membahas tentang jenis-jenis penelitian kualitatif. Yang pertama adalah fenomenologi atau fenomenologi. Phenomenology, a form of qualitative research in which the researchers attempt to understand how one or more individual experience a phenomenon. Jadi penelitian fenomenologi ini dapat dimulai dengan memperhatikan dan menelaah fokus fenomena yang akan diteliti, yang melihat berbagai aspek subjektif dari perilaku objek. Selanjutnya, peneliti akan melakukan penggalian data berupa bagaimana pemaknaan objek dalam memberikan arti terhadap fenomena yang terkait. Penggalian data tersebut dilakukan dengan melakukan wawancara yang mendalam kepada objek atau informan di dalam penelitian, serta dengan melakukan observasi secara langsung mengenai bagaimana objek penelitian menginterpretasikan pengalamannya kepada orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah etnografi. Ethnography is the form of qualitative research that focuses on describing the culture of group of people. Metode penelitian etnografi adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk mengkaji bentuk dan fungsi bahasa yang tersedia dalam budaya, yang selanjutnya digunakan untuk berkomunikasi oleh individu di dalamnya, serta melihat bagaimana bentuk dan fungsi bahasa tersebut menjadi bagian dari kehidupan sebuah masyarakat. Metode etnografi menginterpretasikan kelompok sosial, sistem yang berlaku dan peran yang dijalankan, serta interaksi sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat. Metode etnografi biasanya digunakan untuk berfokus pada kegiatan atau ritual tertentu dalam masyarakat, bahasa, kepercayaan, cara-cara hidup, dan lain sebagainya. Kemudian studi kasus atau case study. Case study research is a form of qualitative research that focuses on providing a detailed account of one or more cases. Metode penelitian studi kasus meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada di dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Studi kasus dilakukan pada suatu kesatuan sistem yang bisa berupa suatu program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang ada pada keadaan atau kondisi-kondisi tertentu. Lalu yang selanjutnya adalah metode teori dasar atau grounded theory. Grounded theory is a qualitative approach to generating and developing a theory from data that the researchers collect. Metode teori dasar atau grounded theory adalah penelitian yang dilakukan untuk menemukan suatu teori atau untuk menguatkan teori yang sudah ada
dengan mengkaji prinsip dan kaidah dasar yang ada. Selanjutnya, dibuat kesimpulan dasar yang membentuk prinsip dasar dari suatu teori. Kemudian metode historis atau historical. Historical research. Research about events that occurred in the past. Jadi penelitian metode historis adalah penelitian yang memiliki fokus penelitian berupa peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu dan melakukan rekonstruksi masa lalu dengan sumber data atau saksi sejarah yang masih ada hingga saat ini. Sumber data tersebut bisa diperoleh dari berbagai catatan sejarah, artefak, laporan verbal, maupun saksi hidup yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran kesaksiannya. Kemudian tahapan dalam metode penelitian kualitatif. Yang pertama adalah mengangkat permasalahan. Lalu yang kedua memunculkan pertanyaan penelitian. Yang ketiga mengumpulkan data yang relevan. Yang keempat melakukan analisis data. Yang kelima menjawab pertanyaan penelitian. Nah, ini berikut contoh penelitian kualitatif. Bapak Ibu bisa melihat. Yang pertama ada analisa peran guru dalam menerapkan manajemen mutu pendidikan. Jadi jelas ya, terlihat adanya kualitas ya. Kemudian cara belajar siswa SMP dalam menghadapi ujian nasional, gitu ya. Dan ini paling bawah ada upaya guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa SMK. Ada pola belajar siswa dalam menghadapi ujian sekolah. Ini salah satu atau beberapa contoh tentang penelitian kualitatif. Lalu sekarang kita akan membahas tentang penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif apa sih gitu ya? Jadi penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Ini oleh Kasiram ya, tahun 2008. Kemudian yang kedua saya ambil dari Creswell. Penelitian kuantitatif adalah sebuah penyelidikan tentang masalah sosial berdasarkan pada pengujian sebuah teori yang terdiri dari variabel-variabel, diukur dengan angka, dan dianalisis dengan prosedur statistik untuk menentukan apakah generalisasi prediktif teori tersebut benar. Kemudian, menurut Punch, penelitian kuantitatif adalah penelitian empiris di mana data-datanya dalam bentuk sesuatu yang dapat dihitung. Penelitian kuantitatif memperhatikan pengumpulan dan analisis data dalam bentuk numerik. Jadi jelas ya, berarti dapat diukur dan diolah dengan angka-angka atau numerik. Kemudian apa sih tujuan dari penelitian kuantitatif? Yang pertama mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Kemudian yang kedua menentukan hubungan antar variabel dalam sebuah populasi. Lalu apa karakteristik penelitian kuantitatif? Nah, berikut ini adalah karakteristik penelitian kuantitatif. Yang pertama menggunakan pola berpikir deduktif ya. Kemudian logika yang dipakai adalah logika positif. Kemudian logika yang dipakai adalah logika positivistik dan menghindari hal-hal yang bersifat subjektif. Kemudian proses penelitian mengikuti prosedur yang telah direncanakan. Subjek yang diteliti
data yang dikumpulkan dan sumber data yang dibutuhkan, serta alat pengumpul data yang dipakai sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Pengumpulan data dilakukan melalui pengukuran dengan menggunakan alat objektif dan baku, melibatkan perhitungan angka atau kuantifikasi data. Analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul. Dalam analisis data, peneliti dituntut memahami teknik-teknik statistik. Nah, lalu apa metode penelitian kuantitatif? Nah, di sini metode penelitian kuantitatif yang pertama, metode komparatif. Jenis metode komparatif adalah jenis penelitian yang diperuntukkan mengetahui perbedaan variabel yang diteliti. Kemudian ada metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang menyampaikan fakta dengan cara mendeskripsikan dari apa yang dilihat, diperoleh, dan yang dirasakan. Kemudian yang ketiga adalah metode korelasi. Jadi metode ini bertujuan menggambarkan dua atau lebih hasil penelitian. Ya. Metode ini lebih tepat digunakan untuk membandingkan persamaan ataupun perbedaan agar hasil penelitian lebih spesifik dan jelas. Kemudian yang keempat adalah metode survei. Metode survei digunakan untuk mendapatkan data tentang karakteristik sesuatu. Metode ini juga digunakan untuk menguji beberapa hipotesis atas sampel yang diambil dari suatu populasi. Kemudian yang kelima adalah metode eksperimen. Metode eksperimen digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen atau perlakuan atau treatment ya terhadap variabel dependen atau hasil dalam kondisi yang dikendalikan. Kemudian yang keenam adalah metode penelitian ex post facto, yaitu penelitian dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi yang kemudian meruntut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut. Penelitian ex post facto bertujuan untuk melacak kembali, jika dimungkinkan, apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya sesuatu. Nah, ini contoh dari penelitian kuantitatif. Kita bisa melihat ya Bapak Ibu, di sini ada transformasi pekerja informal ke arah formal, analisis deskriptif, dan regresi logistik. Nah ini kita lihat yang nomor berapa ini, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dampak program bantuan operasional sekolah, BOS, terhadap tingkat putus sekolah di Indonesia, analisis DID. Kemudian kita lihat ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Analisis efektivitas pelaksanaan program Raskin di Kota Banda Aceh. Nah, ini beberapa contoh penelitian kuantitatif ya. Jadi dengan kuantitatif ini datanya dapat diukur ya. Menggunakan data-data statistik. Nah, ini beberapa referensi yang saya ambil. Ada dari bukunya Creswell, kemudian ada dari beberapa website. Oke, terima kasih. Sampai bertemu kembali di pemaparan atau presentasi yang lain. Saya Sukron Fuad, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.